Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Alhamdulillah, kembali lagi kita berziarah kepada Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Sakaf, Syekh Maulana Ishaq Habib Idris bin Salim, Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban, dan masih banyak lagi aulia yang Allah makamkan di pemakaman ini, di pemakaman yang mulia ya, di bulan yang mulia, di sore hari dekat-dekat menjelang waktu berbuka, yang mana waktu berbuka adalah waktu Allah membuka pintu ijabah kepada siapapun yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari, kembali mengkaji kalam Imam Ibn Athaillah, beliau menyatakan, ya hadimat ta'at, ma sallatallahu alaik al-faga illa litarfa'a halatak ilaih wa litajma'a alaih. Beliau sebagaimana biasanya langsung to the point ya. Ya hadimat ta'at, wahai orang yang menghancurkan ketaatannya sendiri. Jadi wahai kamu yang menghancurkan ketaatan yang kamu perbuat sendiri. Maksudnya apa? Betul dia sholat, dia mengaji, dia sedekah, tapi dihancurkan dengan apa? Dengan riya misalnya. Ya, dia tadi ngaji misalnya, bagus ngajinya, tapi ternyata dia ngaji semata-mata biar dikenal sebagai dirinya itu qori. Ujub, dia memang banyak sedekah, wah setiap hari sedekah 1 truk misalnya, bagi-bagi apa misalnya, tapi semata-mata pengen dikenal sebagai orang yang dermawan. Walman, ini lebih parah lagi, yaitu mengundat-ngundat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan mengundat-ngundat. Kamu gini ya, kemarin loh saya kasih nasi goreng misalnya. Kamu loh kemarin gini dan gitu, diundat-undat. Hancur, hilang akhirnya. Ketaatannya itu apa? Sirna. Ya hadimat ta'at, wahai kamu yang gemar menghilangkan ketaatan yang kamu perbuat sendiri itu. Eman-emannya. Tidaklah Allah mentakdirkan kepada kamu dengan adanya kekurangan. Kan orang itu naik turun ya. Naik turun baik di dalam jabatan, dalam kesehatan, dalam hartanya mungkin. Allah naik turun kan, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, siapapun. Ada kalanya jabatan tinggi, ada kalanya jatuh. Ada kalanya hartanya banyak, ada kalanya sedikit. Tidaklah Allah menempatkan kamu di tempat yang rendah, kecuali Allah ingin mengangkat keadaanmu, halmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu kembali menyatukan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak mereka yang Allah kasih lebihan fadl, tapi justru fadl tersebut membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, waktu masih tokonya ndak rame, tarawihnya rutin. Tokonya rame, waduh, bukan lagi tarawihnya ndak full ya, ndak tarawih bahkan. Waliyatubillah min dzalik. Tapi husnudzon, mungkin tarawih di rumahnya masing-masing. Itu masih alhamdulillah. Tapi kalau ndak tarawih sama sekali, lah ini. Dulu ketika masih belum tinggi jabatannya seperti sekarang, wah masya Allah, masih suka mungkin ngasih dan lain sebagainya. Ketika jabatannya tinggi justru tambah lupa. Nah, sehingga Allah, kata Imam Ibn Athaillah, Allah itu ada kalanya ketika memposisikan kamu di bawah, itu Allah tidak lain karena Allah merindukan kamu, ingin mengangkat keadaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingat lagi, karena orang itu banyak ingat sama Allah kalau lagi sakit ya. Nek sehat, wassalam. Pas lagi sakit, ya Allah, ya Allah, Allah terus yang disebut ya, masya Allah ya. Tapi kenapa kok pas baru sakit aja disebut? Seandainya ketika sehat pun iya. Fayaman yughriqu nafsahu bisyahwatil ma'asi. Wahai kamu yang menenggelamkan dirinya di dalam syahwat dan bermaksiat. Laitaka ataita hadzalik fil mubahat. Seandainya kamu itu mengarahkan syahwat kamu, yang namanya manusia kan punya syahwat ya. Orang itu punya syahwat, itu takdir. Mengarahkan syahwatnya itu pilihan. Orang punya syahwat di dalam makanan. Dia mendapatkan rezeki, membeli makanan yang halal dimakan, itu pilihan yang baik.
punya syahwat, pengen makanan lezat, maling. Ini juga apa? Pilihan. Jadi bersyahwat itu sebagai manusia itu fitrahnya manusia. Mengarahkan syahwatnya kemana? Itu pilihan. Ada ikhtiar sendiri. Beda ya antara memiliki syahwat sama mengarahkan syahwat. Itu dua hal yang, kata beliau, seandainya kamu itu mengarahkan syahwatmu itu kepada yang mubah, karena banyak pintu syahwat di dalam mubah itu banyak sekali, baik di dalam makanan, baik kepengen apa misalnya jalan-jalan, kepengen apa namanya menghibur diri, banyak enggak tempat yang mubah, banyak. Mungkin pergi ke tempat alam mungkin, atau ke tempat rekreasi. Ada lagi yang naudzubillah min dzalik ke karaoke, ke diskotik dengan dalih apa? Menghibur diri. Padahal menghibur diri yang halal ada enggak? Ada. Waliyadzubillah syahwat sampai dia tadi itu berzina. Padahal ada yang halal enggak? Bisa, yaitu dengan apa? Dengan menikah. Maka jangan lama-lama ya. Yang jomblo jangan lama-lama untuk menikah. Mudah-mudahan Allah permudahkannya, amin ya rabbal alamin. Maksudnya intinya, kata beliau, loh kamu ini kok menenggelamkan syahwatmu ini, kamu kok menenggelamkan dirimu di dalam maksiatan, padahal yang halal itu ada, bukan tidak ada. Ya. Kemudian ini yang beliau sampaikan, faman amal tahu bidana ya wa amalaka bil minan. Maka sosok yang selama ini kamu muamalah dengannya, kamu berhubungan dengannya, bidana ya, dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang sangat bisa dibilang nggak ada artinya. Tapi wa amalaka bil minan, tapi sosok tersebut berhubungan denganmu dengan pemberian yang luar biasa. Kaifa la tuhibbu? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepadanya? Siapa yang dimaksud di sini? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lawan kita ibadah sama Allah ini loh, masih banyak kurangnya ya, banyak kurangnya. Sunah-sunahnya mungkin banyak yang masih kita belum kerjakan. Kita bermuamalah dengan Allah bisa dikatakan bidana ya, dengan ibadah-ibadah yang masih mungkin bisa dibilang jauh dari sempurna. Tapi Allah masih memberikan kepada kita pemberiannya yang luar biasa. Bahkan jangankan yang ibadah dengan kekurangan ya, banyak diantara saudara kita yang masih apa? Tidak beribadah. Miris ya, perjalanan ke sini aja tadi di pinggir jalan itu masih kelihatan di warung-warung orang yang wallahu a'lam ya, secara zahir ya orang laki, makan dan minum, apa mungkin ada udzur apa namanya hilangnya akal atau lain sebagainya, wallahu a'lam ya. Kemudian merokok dengan gampangnya di mana-mana, sehat walafiat, juga ada haid ya. Tapi dengan gampangnya seperti itu. Nah, kata Ibnu Athaillah, bagaimana sosok yang kamu itu selalu bermuamalah dengan kekurangan, tapi Allah selalu memberikan dirimu dengan segalanya. Kesehatan, wah kesehatan ini nih kalau kita jumlah setiap menitnya aja, setiap detiknya aja tak ternilai. Tapi sayangnya orang itu seringkali nggak tahu nilainya kesehatan sampai kapan, waliyadzubillah, sampai kenikmatan tersebut Allah cabut sebentar baru kerasa. Waliyadzubillah min dzalik. Kita bisa misalnya makan apapun yang kita inginkan, tidak punya penyakit ya, rajungan misalnya, enak ada rajungan. Contoh yang simpel aja ya, kan enak ya rajungan atau makan kambing-kambing. Tapi orang naudzubillah min dzalik kena naudzubillah kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Bisa enggak makan? Sebelum dia kena penyakit itu, dia merasa itu hal yang biasa. Ketika kena, waliyadzubillah, baru sadar, ya Allah, semahal itu rasa bisa menikmati makanan tanpa adanya batas-batas waliyadzubillah min dzalik. Sampai ada juga penyakit yang melarang orang itu untuk minum setiap harinya melebihi daripada jumlah tertentu. Kalau tidak salah penyakit gula. Kalau sudah parah ya, orang tidak, atau penyakit ginjal, waliyadzubillah min dzalik. Walhasil ada satu penyakit, orang itu tidak boleh meminum setiap harinya kecuali satu kadar itu. Wis,
Ini bisa bayangin, nanti sekarang minum, waduh apalagi waktu berbuka, minum luar biasa ya. Ini dibatasi. Orang tidak tahu seperti itu seringkali ya, kecuali kalau sudah dicabut. Nah, jangan sampai dicabut, kita harus sudah menyadari dari sekarang. Jadi Allah cabut ya, amin ya rabbal. Man amalaka bil karam wa amaltahu bil lum, kaifa la tuhibbu. Sosok yang selalu memuliakan kamu, menutup aibmu, merawatmu, menjagamu, memberi bahkan sebelum engkau meminta. Sedangkan engkau bermuamalah dengannya dengan acuh tak acuh, dengan sesuatu yang jelek. Kaifa la tuhibbu. Loh, ya apa? Kamu kok enggak? Kalau kamu belum bisa merasakan cinta kepada Allah, ini hal yang aneh ini. Ini hal yang aneh. Karena dikatakan hati itu secara fitrahnya ya akan condong dengan yang berbuat baik kepadanya. Sampai ada ibarat al-insan abdul ihsan. Orang itu adalah budak daripada kebaikan. Secara fitrahnya seperti itu. Ada orang baik kepada kita, kira-kira kita jatuh cinta ada? Setiap hari misalnya bangun tidur di bawahnya ada 100.000 setiap hari, kira-kira cinta ada? Secara otomatis, tidak perlu dijawab, otomatis pasti akan apa? Pasti akan suka. Loh ini kenapa? Wah ini perhatian ya sama saya, wah ini baik nih sama saya, ini peduli sama saya. Mau tidak mau? Sekalipun dia ngomong nggak cinta, pasti hatinya apa? Hatinya cinta. Tapi seringkali al-ghaflah itu menjadikan orang fokus kepada nikmatnya, lupa kepada al-mun'im. Fokus kepada nikmat yang diberikan, lupa sama yang ngasih. Nah, kalau sama manusia saja kita kayak gitu. Orang berbuat baik kepada kita, pasti kita apa? Senang sama orang tersebut. Masya Allah, ini orang baik dan lain sebagainya. Lah apalagi Allah. Yang hidup kita ini tidak luput, ya Allah, per sekian detik pun melainkan di bawah naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dahsyat ya, Allah taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam seraya menyatakan, "Lau ya'lamul mudbiruna anni kaifa intidhari lahum wa rifqi bihim wa syauqi ila tarki ma'asihim." Ini dahsyat ini ya. Seandainya orang-orang yang menjauh dariku itu, berpaling dariku, seandainya mereka itu tahu tentang aku, kata Allah, bagaimana saya menunggu mereka untuk kembali kepadaku, bagaimana saya sayang kepada mereka, orang-orang yang berpaling dariku, dan bagaimana saya merindukan kapan mereka itu meninggalkan maksiat-maksiat kepadaku. Seandainya mereka tahu, lamatu syauqan ilayya, maka di waktu itu juga mereka akan langsung mati karena merindukan kepadaku. Ya Dawud, hadhihi iradati lil mudbirin anni. Wahai Dawud, itu adalah keinginanku kepada orang-orang yang menjauh dariku. Fakaifa iradati lil muqbilina alaih. Nah kalau keinginanku kepada hamba-hamba yang menjauh dariku seperti itu, yang kalau hamba itu tahu, mengenal betul, mereka akan mati karena rindu kepada Sang Maha Penyayang ini, Allah Ta'ala, maka bagaimana kira-kira keinginanku kepada mereka yang mendekat kepadaku? Wah ya luar biasa ya. Kata Allah, kalau mereka tahu bagaimana saya menginginkan mereka meninggalkan maksiat, saya terus menunggu mereka, mereka akan mati. Lah kalau keinginan saya kepada yang tidak taat kepada saya itu kayak gitu, kira-kira gimana keinginan saya, apa yang saya ingin berikan kepada mereka yang taat kepadaku? Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hamba-hambanya Allah yang tidak tertipu dengan penyakit hati yang menghancurkan taat. Kemudian ya, kita dijadikan oleh Allah hamba yang tahu betul siapa diri kita, sehingga kita akan mengenal Allah, sayang kepada Allah, disayangi oleh Allah. Dan memang hakikatnya tidaklah hamba itu cinta kepada Allah, melainkan cintanya dia kepada Allah itu merupakan tanda cintanya Allah kepada mereka. Yuhibbuhum
wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka sehingga mereka pun cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.